Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia
Saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat ini kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecha TIR 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat ini kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan,
kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbo Mechatir 40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbo Mechatir 40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama
Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya, kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang,
KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Martadinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Martadinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR 40, 263 turbojet dan booster roket.
juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,
kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta
pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan ExoChat. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal ExoChat dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecha TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di DPR. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal ExoChat Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan ExoChat. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal ExoChat dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecha TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,
kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut
berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii,
Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari
dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember
tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Akset Blok 3. Dev Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet. Jelas pakar militer dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180 sampai 200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di laut sebagai bagian dari strategi itu. Perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet
dengan presisi jangkauan 180-200 km berkat mesin turbo Mechatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di DPR. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km berkat mesin turbo Mechatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai.
Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3.
Defense Security, Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Martadinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Martadinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Blok 3. Defense Security, Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat.
Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Blok 3. Defense Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii. Amerika standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara ikan, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus.
Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel.
Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional
melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Oxocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Oxocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Oxocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu,
jejak paling menggetarkan militer Malaysia. Saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat ini kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat ini kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini
mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca Tir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca Tir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap
PM Anwar Ibrahim Sol, dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbo Mecha TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini.
3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TIR 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Martadinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Martadinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TIR 40, 263 turbojet dan booster roket.
juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korp Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,
kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, Rusiaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikel muat air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180 sampai 200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya
meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan exocet. Jelas pakar MI dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, baru menurunkan KRI Buantan, Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot. Didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika, karena dilengkapi dengan presisi jangkauan 100-200 km, mesin turbomeca 263 turbojet dan booster roket. Kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR Laksono yang mendorong laut di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat
melalui patroli TNI, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Kita cari penyelesaian yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati. Kini, 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Jumat 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu, hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat, dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot. Didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika, dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180 sampai 200 km berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai
TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024
2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajat dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik,
yang damai itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecha TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan
Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbo Mecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika,
karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini
menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo, mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat,
Kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security. Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di DPR. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security. Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF,
Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata Dev dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah
tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Axocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Axocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Axocet,
Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Airtimehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Martadinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Martadinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Airtimehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Martadinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket, juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah
melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai. TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang,
KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TR-40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEV, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEV dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEV mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RA Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RA Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar
14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan DPR RI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Bontan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Exocet Block 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Exocet. Jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timihel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Koarmada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara, dan peperangan elektronika. Karena dilengkapi rudal Exocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomecatir 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya.
Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet Blok 3. Defense Security Asia Media Malaysia dikutip Jumat, 8 Agustus tahun 2025 menelisik peluncuran rudal itu hingga pakar militernya meminta pemerintah Malaysia membuka mata. Sepanjang tahun, mereka sudah melakukan 6 kali latihan Aksocet, jelas pakar militer Zaki Saleh dalam artikelnya yang dimuat Air Timehel. Informasi terakhir dari laman TNI AL, KRI Marta Dinata baru saja pulang latihan di Rim of the Pacific 2024 di Hawaii, Amerika Serikat dan kini standby di markas Kormada 2 TNI AL. Kapal dengan spesifikasi panjang 105 meter dan lebar 14 meter ini mampu melaju dengan kecepatan 28 knot, didesain menjalankan misi peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, serangan udara dan peperangan elektronika, karena dilengkapi rudal Aksocet dengan presisi jangkauan 180-200 km, berkat mesin turbomeca TIR 40, 263 turbojet dan booster roket. Juga kemampuannya mengunci sasaran menghancurkan kapal perang jenis manapun. Terkait RSPON Prabowo, Wakil Ketua Komisi 1 DPR DEF, Laksono yang mendorong TNI Angkatan Laut tetap berpatroli di Laut Ambalat. Sebagai bagian dari strategi itu, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, kata DEF dikutip Kamis 7 Agustus 2025. DEF mengatakan, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan diplomasi konsisten dan berbasis hukum internasional melalui ASEAN dan Forum Maritim Regional. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Presiden RI Prabowo meresponnya secara dingin sikap PM Anwar Ibrahim Sol dan Menlu Malaysia Muhammad Hassan soal nama Ambalat menjadi Laut Sulawesi. Jenderal Perang dari Korps Kopassus ini menyatakan akan mengupayakan penyelesaian damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik, kata Prabowo dikutip Kamis 7 Agustus. Respon Prabowo mendinginkan suasana panas di Parlemen Malaysia dan di PRRI. Namun fakta sejarah tak bisa dihapus. Jika Malaysia melakukan ratusan kali provokasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012, belakangan negeri jiran menjadi pasif usai TNI Angkatan Laut berpatroli rutin di Ambalat, mengerahkan 5 kapal perang, seperti baru-baru menurunkan KRI Buantan, KRI Celukan Bawang, KRI Oswaldo Siahaan, dan KRI Ajak dalam operasi Trisila. Selain itu, jejak paling menggetarkan militer Malaysia saat KRI RI Marta Dinata melakukan patroli di perbatasan Ambalat Malaysia di tahun 28 Desember tahun 2021 silam. Sejak itu, KRI RI Marta Dinata menjadi sorotan karena membuat
kapal patroli Malaysia tak berani mendekati Ambalat hingga kini. 3 tahun berselang, KRI Fregat Ine kembali bikin geger media Malaysia dan pakar militernya. Sepulang dari Ambalat, kapal itu menggelar latihan di Karimun Jawa menembakkan rudal Aksocet